Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi berkaitan dengan hak asasi manusia sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh kita, terutama bagi generasi muda. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di negara kita. Meskipun sebenarnya berkaitan dengan hak asasi manusia, negara sudah menjamin dengan adanya regulasi mengenai hak asasi manusia. Di antara regulasi tersebut adalah adanya undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang sifatnya kodrati, yang melekat pada setiap individu, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, pada kondisi kapanpun, pada saat yang bagaimanapun, oleh siapapun, termasuk oleh warga negara ataupun oleh negara pada warga negaranya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hak asasi manusia yang dilindungi terdapat banyak sekali, di antaranya kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum, selanjutnya kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan memeluk agama, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya adalah hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Artinya jika kita lihat secara lebih detail, negara sebenarnya sudah memberikan penghormatan kepada setiap manusia berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk mengeluarkan pendapat. Artinya setiap orang boleh dan berhak untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Tidak ada yang boleh menghalang-halangi seseorang ketika ingin mengemukakan pendapat. Jika ia dalam posisi yang benar, seharusnya tidak perlu takut, tidak perlu merasa terancam jiwanya, harganya, keluarganya, dan seterusnya. Karena sebenarnya negara memperbolehkan untuk setiap manusia atau setiap warga negaranya berbicara, mengeluarkan pendapat. Kemudian kebebasan dalam hal berkumpul. Setiap warga negara juga memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan pengajaran dari mana saja yang ia inginkan. Seperti itu. Nah, dalam hal ini artinya dapat kita tarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia itu yang pertama, dia tidak bisa dibeli. Artinya sudah menjadi milik manusia secara otomatis. Sejak manusia itu lahir ke dunia, dia tidak bisa digantikan dengan uang. Kemudian juga tidak bisa diberi. Artinya tidak ada yang memberikan hak asasi manusia dari orang yang satu kepada orang yang lain. Karena hak asasi manusia sudah ada pada diri manusia. Dia tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang status sosial, kemudian juga tidak memandang perbedaan pandangan politik, status sosial, dan lain sebagainya. Artinya hak asasi manusia itu melekat, tidak diberikan oleh siapapun antar manusia, karena dia sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian hak asasi manusia merupakan hak yang otomatis melekat pada manusia itu sendiri. Dalam hal ini, kalau kita lihat, Tuhan sudah memberikan hak asasi manusia kepada setiap manusia sejak ia dilahirkan, bahkan sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Artinya kita harus menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi tidak boleh ada orang yang melanggar hak asasi manusia
yang satu pada yang lainnya, termasuk dalam hal ini yang dilakukan oleh antar warga negara, bahkan yang dilakukan oleh negara. Seperti itu. Pelanggaran misalnya terdapatnya pembungkaman pada seseorang ketika ingin mengemukakan pendapat. Artinya di sini seseorang tidak ada kebebasan dalam mengemukakan pendapat, rasa takut-takut mengemukakan pendapatnya, baik yang diucapkan secara langsung maupun yang diucapkan dengan tidak langsung, misalnya secara tertulis. Gitu. Kemudian di samping itu juga masih ada pelanggaran-pelanggaran lain, bahkan yang paling membahayakan pelanggaran terhadap hak hidup seperti itu, antar suku, antar golongan, membunuh suku yang satu kemudian membunuh golongan yang lain seperti itu. Nah, hal seperti itu masih terjadi. Kita berharap dengan pahamnya kita, generasi muda khususnya, misalnya pada adik-adik mahasiswa, berkaitan dengan pentingnya pemahaman tentang hak asasi manusia ini dan pentingnya kita menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap orang, maka tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia antar manusia yang satu pada manusia yang lain, atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara pada warga negaranya. Semoga ke depan tidak ada hal itu terjadi. Kita saling menghormati hak asasi manusia yang ada di antara kita. Seperti itu. Di samping itu, kalau kita lihat pelanggaran lainnya, misalnya pemaksaan terhadap pandangan politik. Jika kita berbeda pandangan politik lalu dikucilkan, hal itu juga masih terjadi. Padahal hal itu seharusnya tidaklah terjadi pada negara yang demokrasi, pada negara yang sudah memiliki regulasi berkaitan dengan hak asasi manusia. Seperti itu. Demikian pembahasan hak asasi manusia pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.